pretend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love. Oh, no pretend. Stick by my side even when the world is giving. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam mata pelajaran manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Baik, bagaimana hari ini, sehat semuanya? Semoga selalu sehat walafiat. Siapa hari ini yang belum bisa ke sekolah? Ada? Heru. Akid ya? Lagi musim K3 gini ya, rentan ya, sakit. Baik, sebelum acara pembelajaran hari ini dimulai, Ibu ingin dipimpin berdoa dulu. Silakan, mana Tasya? Tasya ada? Oh, Tasya. Salwa pimpin berdoa, Salwa, untuk pembelajaran awal hari ini. Silakan dipimpin oleh Salwa. Silakan Salwa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Terima kasih Salwa sudah memimpin doa hari ini. Nah, kemudian pembelajaran hari ini kita awali biar semangat. Boleh semuanya duduk berdiri. Silakan berdiri ya. Mau nyanyi apa nih? Rencananya mau nyanyi apa dulu? Udah Pancasila ya, karena kita sekarang lagi belum merdeka ya, mobil belajar Pancasila. Garuda Pancasila, 1, 2. Garuda Pancasila, akulah penjunjungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kami terima kasih ya sudah kita SDT dengan bernyanyi-nyanyi. Nah, membuka semangat tadi, Ibu ingin melanjutkan kepada pertanyaan dulu ya sebagai bentuk apresiasi. Nah, menurut kalian nih, yang sekarang kalian pegang itu tiap hari, tiap waktu sampai lepas sejam tuh gimana rasanya? Apa itu? Kenapa begitu penting headphone buat kalian? Karena apa? Isi headphone-nya ada apa? Ada materinya. Ada TikToknya, betul. Ada materinya. Ada apa lagi? Betul iya. Game. Ada gamenya. Aduh ya. Ada. Betul sekali. Ini yang bikin kalian terus ingat, terus menyukai, terus tidak bisa lepas dengan headphone ya. Nah, itu salah satu bentuk dari perkembangan teknologi. Salah satunya headphone, apalagi kalian menguasai bidang-bidang yang lainnya ya. Nah, salah satu yang memproduksi headphone itu industrinya industri pangan, industri ternak, apa industri teknologi? Teknologi industri ya, industri itu banyak, cuman karena kaitannya kita dengan headphone, berarti yang mengeluarkannya adalah industrinya teknologi. Malah Masya Allah ya, sekarang udah luar biasa, tidak hanya satu merek, udah puluhan merek masuk ke Indonesia. Nah, dari sekian dampak negatif, tapi kita lihatnya dampak positif aja dulu ya, karena Ibu yakin kalian sudah bisa sedikit-sedikit menangkal dari efek negatif headphone. Menurut kalian nih, dampak positif
dampak positif nyata ya dengan adanya teknologi informasi. Salah satu bentuk dari contoh industri revolusi, dampak positif dari handphone ini apa? Dampak positifnya buat kalian, terutama buat belajar. Udah dapat sumber belajar. Apalagi teh? Dapat apa lagi dengan handphone? Kamu belajar dapat apa? Dapat informasi. Informasi. Apa bisa menjelaskan ya, menganalisa begitu dahsyatnya manfaat dari produk atau hasil revolusi industri itu, salah satunya handphone, bentuk dari teknologi. Baik. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran inti, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu sini siswa mampu menjelaskan konsep perkembangan revolusi industri, konservasi kalian, analisa kalian di bidang politik, bidang lingkungan, bidang apa lagi? Pendidikan tadi udah banyak hal, ekonomi malah ya, dampaknya seperti apa? Ini baru satu dampak ya. Baik. Nah, silakan kita akan membuat atau mengisi pretest dulu sebelum masuk ke pembelajaran inti ya. Ibu akan share linknya, bagikan ke WA group kalian. Ada Winda, ada Dita, oke. Baru sudah 9, Cinta, Adil, Eva, Dea, ya. Nah ini hasil pretestnya ya. Kalian alhamdulillah sudah memahami tentang apa sih itu revolusi, apa itu ya dampak positif dari revolusi industri. Kemudian sebutkan contoh konkretnya ya, salah satunya dengan perkembangan internet. Baik, sebagai penyenangan tepuk tangan dulu ya. Terima kasih yang sudah mengisi pretest hari ini. Silakan Ibu simpulkan pretest hari ini. Kalian sudah memahami ya, sudah sesederhana itu apa revolusi, bagaimana dampak positifnya. Kemudian kita akan masuk ke poin pembelajaran inti hari ini, yaitu Ibu akan menjelaskan dulu sedikit tentang apa sih itu revolusi, seperti apa ya tampilannya di benak kalian nih. Ibu akan diberikan dulu. Menurut kalian, revolusi ini perubahan ke arah perbaikan atau bukan? Perbaikan, lebih baik ya. Berarti kalau dipisah revolusi industri itu adalah tempat memproduksi apa saja menurut kalian? Bisa untuk makanan, bisa untuk memproduksi pakaian. Salah satunya ini memproduksi handphone ya. Nah, dan kebayang kalian seperti apa alat-alatnya di industri tersebut? Pakai alat-alat berat atau alat-alat yang serba canggih? Serba canggih. Berarti kita akan gabungkan pengertian revolusi industri. Kita gabungkan ya. Menurut kalian berarti revolusi industri itu apa? Apa pengertiannya? Iya, era itu masa apa? Masa industri digital, kemudian menyangkut seluruh aspek dalam industri itu, baik orangnya, alat-alatnya, yang ada di dalamnya saling berkolaborasi. Apa itu kolaborasi? Kerjasama, saling membutuhkan. Ya, secara apa? Real time. Real time itu update, tepat, terkini, ya, dan memanfaatkan teknologi. Sekali lagi, coba bacakan. Apa revolusi industri? Digital. Ya. Seluruh aspek yang ada di dalamnya,
saling berkolaborasi secara real tim dan memanfaatkan teknologi. Real time. Sekali lagi, Teh coba bacakan deh apa revolusi industri Teh ya. Boleh sambil Revolusi industri adalah era industri digital, seluruh aspek yang ada di dalamnya saling berkolaborasi secara real time dan memanfaatkan teknologi. Oke, untuk revolusi itu semuanya, termasuk SDM-nya, alat-alatnya, dan semuanya kerjanya berbarengan, terupdate, dan semuanya mengkombinasikan dengan teknologi. Itu ya cirinya revolusi industri. Baik, sebagai pengantar supaya ibu juga bisa mengakomodir gaya belajar kalian di pembelajaran inti ini, tadi secara interaktif ibu akan memberikan juga konsep pembelajaran ini dengan visual. Ibu akan memberikan sedikit gambaran-gambaran ya. Kemudian ada juga konsepnya dalam bentuk audio visual atau video ya. Silakan dilihat. Nah, ini bentuknya ya, revolusi industri itu dari zamannya dulu, zamannya uap, kereta api uap, kemudian beralih ke zamannya otomotif, ya, kemudian tahun semakin berkembang, mulailah industri, dari industri berkembang lagi ke zamannya komputer, ya, baru zaman komputer waktu itu. Nah, sekarang di zamannya 5.0, bahasa Inggrisnya industri 4.0, ya, 4.0 itu tandanya internet, komputer dan internet. Nah, sekarang zamannya 5.0, zamannya masyarakat berkolaborasi dengan teknologi yang humanis. Seperti apa? Nah, seperti ini. Bisa disimak ya. Di layar juga ada seperti ini bentuknya. Dilihat di headphone masing-masing. Memberikan pemaparan dalam bentuk ceramah, ya, audio, ada juga bentuknya konsep yang kedua tentang revolusi industri dalam bentuk video ya, audio visual. Nah, ibu sekarang ingin tahu, nah, kalian ya bisa menjelaskan, menganalisa ya. Berikutnya adalah ibu akan memberikan suatu tugas kepada kalian, yaitu ya, kalian berdiskusi dengan teman ya. Kemudian pertanyaan ibu adalah berikan analisa kalian tentang perkembangan ya, tentang perkembangan revolusi industri. Nah, dapat menggunakan media sosial, adanya handphone, internet. Paham ya tuh ya? Nah, ini hanya salah satu dampak, masih banyak ya hal-hal positif lainnya. Kemudian 4, ya, selain ini kebebasan bicara ya di sini ya. Nah, ini bisa juga banyak melahirkan konten-konten ya, dengan ada dampak positif dari salah satunya saja ekonomi, lingkungan, atau politik, atau sosial. Hasilnya kalian boleh dalam bentuk puisi, boleh. Hasil karya ini ya, jawabannya aku mau dibikin puisi aja. Dampak positif ini silakan. Bentuknya mau dibikin seperti paragraf narasi, boleh. Ya, bikin aja 3 paragraf ya, tapi fokus. Atau dalam bentuk Canva kayak gini Teh. Lihat. Nah, boleh dalam bentuk Canva Teh. Infografis boleh ya, pilih aja saran, boleh kreatif sendiri.
Canva. Nanti presentasi saya ke depan. Atau dalam bentuk teteh unjuk kerja boleh. Langsung di sini bicara. Bagikan lembar jawabannya, LKPD-nya ya di sini. Nah, tapi Ibu akan apresiasi kalau kalian inginnya di Canva silakan. Ya produknya ya. Mau bentuknya puisi, mau bentuknya narasi, mau bentuknya aplikasi, menggunakan Canva silakan. Bagaimana kesepakatan 15 menit cukup? Sekarang, udah silakan 10 menit. Hijau. Ini aja ya. Input aja. Zamannya sekarang banyak berjamuran kulit kan? Berarti memasarkannya kan? Memasarkannya produk. Itu ya dulu. Kertasnya? Produknya mau dalam bentuk apa? Narasi, Canva, puisi, narasi. Saya silakan ke depan. Yang lainnya menyimak ya. Silakan memberikan tanggapan. Silakan. Jangan menyimak ya. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Ya, di sini teh. Oke. Oke, bentar ya. Ini apa dulu ini? Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfira Saharina akan mempresentasikan tentang manfaat revolusi industri di bidang lingkungan. Industri secara umum adalah kelompok bisnis tertentu yang memiliki teknik dan metode yang sama. Produk yang tidak ada nilainya menjadi bernilai, ya. Terus ada lagi teh? Apa? Organik ya, organik yang tadinya tidak bermanfaat karena pinter, akhirnya jadi olahan yang bermanfaat. Oke, tepuk tangan dulu sekali lagi. Itu minta tanggapannya buat kelompok yang lain, bagaimana pendapatnya maju dulu. Silakan kelompok sana memberi tanggapan hasil olahan ya revolusi industri di bidang lingkungan ya teh, yang berdampak juga kepada ekonomi ya, jadi nilai bisnis. Silakan berdiri teh. Bagaimana pendapat kalian? Setuju apa tidak? Setuju. Bisa dijelaskan sedikit alasannya setuju? Karena mengurangi limbah, Mengurangi limbah. Apalagi teh? Satu lagi. mengurangi sampah. Oh, pastinya ya. Apalagi sampahnya bisa didaur ulang ya, menjadi nilai. Iya, tepuk tangan dulu. Bagus ya. Lanjut ke presentasi kelompok berikutnya. Silakan. Presentasinya mau dalam bentuk produk apa? Narasi atau apa? Oh, pakai Canva ya. Tepuk tangan dulu. Silakan presentasikan hasilnya teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan dampak positif di bidang ekonomi. 1. Nilai ekspor dan impor meningkat. Dampak globalisasi di bidang ekonomi adalah meningkatnya nilai ekspor dan impor di Indonesia. Pasar global membuat ketersediaan sebuah barang bisa dimiliki oleh seluruh negara secara transnasional melalui ekspor dan impor. Kemudian, kegiatan ekspor dan impor ini membuat kegiatan itu meningkat. Kan tanggapan setuju tidak teh atas presentasi? Teh namanya siapa? Dede, silakan berdiri teh, berdiri. Setuju tidak teh akan dampak revolusi industri ini dalam bidang ekonomi meningkatnya nilai ekspor dan impor? Setuju nggak teh? Setuju. Alasannya teh bisa memperkuat ini teh? Apa alasannya teh? Karena agar lebih iya, yang memancing berinovasi lagi ya masyarakat Indonesia, terutama dalam kreativitas ya. Presentasi berikutnya disampaikan oleh siapa teh namanya? Bentuknya ini dampak positif revolusi narasi ya. bidang budaya. Baik, narasi berarti kita pakai ini. Silakan dilanjutkan.
Melestarikan kebudayaan melalui media sosial. Adanya internet dapat digunakan untuk memperkenalkan budaya Indonesia untuk lebih dikenal secara global. Melalui media tersebut, kita dapat menampilkan kebudayaan secara lebih luas dan praktis serta secara tidak langsung. Dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan manfaat revolusi industri dari dampak positif dalam bidang lingkungan. Silakan. Nah, contohnya ada 3. Yang ke-1, teknologi ramah lingkungan bisa menghemat konsumsi energi. Nah, teknologi ramah lingkungan merupakan bentuk penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Teknologi tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan dan pemenuhan kebutuhan manusia dan juga memanfaatkan sumber daya alam, dapat diperbarui dan tidak menghasilkan limbah yang membahayakan lingkungan. Terima kasih ya, bagus-bagus ide presentasinya, analisanya. Terima kasih buat semuanya. Tepuk tangan dulu, silakan. Baik, Ibu, kelompoknya dulu bagus tentang bidang ekonomi. Ini tentang bidang lingkungan, ada bidang ekonomi lagi. Ternyata kalian ini bidang budaya juga ya. Terima kasih kalian concern di salah satu bidang ya. Oke, dulu kelompoknya Lulu 100, kelompoknya Alvira 100, Dede 100, Melisa 100, yang terakhir kan namanya Suci 100. Tepuk tangan. Pengantar yang terakhir, Ibu akan memberikan sedikit kuis ya. Silakan dibuka internetnya di handphone kalian. Tes kognitifnya itu sekitar ini, soalnya silakan diisi pertanyaan-pertanyaannya. Silakan kamu kalau sudah tinggal submit ke email Ibu ya. Silakan dikerjakan. Kesepakatan waktunya 5 menit ya, silakan kerjakan. Ini udah pada kelihatan ya hasilnya ya. Silakan diperlihatkan ya. Oke, terima kasih partisipasinya, ternyata nilainya ini bagus-bagus nih ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu. Ini sedikit membuka sesi tanya jawab. Apakah ada pertanyaan selama diskusi ini? Bagaimana? Hah? Ada pertanyaan? Oh, tidak ada. Mudah-mudahan tidak ada ya, karena sudah paham ya. Sekali lagi ya, revolusi industri itu apa? Perubahan yang besar ya, betul. Di berbagai aspek ya, aspek entah itu sumber daya manusianya, teknologinya, karena apa? Perkembangan internet. Baik, terima kasih. Sebagai penutup, gimana menurut kalian dengan presentasi ini, menyampaikan ide kalian? Senang tidak nih hasilnya? Senang ya, diberi apresiasi ya tentunya ya. Kemudian menurut kalian dengan pemahaman, dengan contoh mengenai revolusi industri, kalian sudah membayangkan lapangan pekerjaannya seperti apa nanti yang dibutuhkan ya. Post-test, nanti kalian lihat di linknya. Post-test ini demi rangkaian pembelajaran hari ini kita sudah selesaikan dengan terlaksana lancar ya. Ibu akan sedikit memberikan motivasi buat kalian. Ayo semangat belajar, semangat berliterasi, membaca, jangan putus ya. Jadikan sekolah itu, belajar itu life education ya. Kepada Lulu untuk menutup kegiatan pembelajaran ini dengan doa. Silakan Lulu tutup pembelajaran ini dengan doa dulu. Silakan.
Lalu berdoa dalam hati. Dalam hati mulai. Selesai. Baik. Terima kasih. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love. I don't pretend. Stick by my side even when the world is giving in. Oh, don't you worry, I'll be there.